Baiklah teman-temanku semua, pencinta ikan nila, gurame, lele dan semua jenis ikan. Ini adalah salah satu kolam. Kolam ini menggunakan galian tanah langsung dan sangat sederhana. Ini kalau kita lihat dari tepi terlihat dangkal, namun kalau kita ke tengah ini dalam. Nah, kolam-kolam yang model seperti ini betul-betul hanya mengandalkan hanya mengandalkan alam, hanya mengandalkan dari alam, dan juga sangat rawan dengan hama dari luar seperti halnya biawak, kemudian katak dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena di sekeliling kolam ini masih sangat rimbun. Nah, di sampingnya ini terlihat ada seperti perkebunan jeruk ya, seperti perkebunan jeruk. Di situ terlihat jeruknya sudah matang-matang. Nah, biasanya kan tempat-tempat yang rimbun seperti ini sangat disukai oleh binatang-binatang seperti biawak, ular dan seterusnya. Dan bisa saya sampaikan juga, kalau teman-teman memiliki kolam yang seperti ini memang sebagusnya tetap dipagar, fungsinya ya untuk mencegah daripada orang-orang yang liar, pemancing yang tidak izin dan seterusnya. Karena kita bisa melihat di sekeliling kan tidak ada, hampir saja tidak ada rumah. Kalaupun ada rumah ini terlihat jauh. Nah, ini biasanya sangat rawan untuk diganggu oleh orang. Kolam yang model seperti ini juga bisa sangat mungkin dimasuki ikan predator, karena saya lihat di sisi sana itu tidaklah jauh itu ada paret. Nah, kalau kita bisa mendekat, di situ ada paret. Nah, paret ini sangat mungkin kalau umpamanya ini paret ini paret. Kalau seumpamanya paret ini awalnya itu sudah banyak ikan ya, misalkan kayak gabus dan seterusnya, kemudian kering, gabus itu bisa sangat mudah untuk berpindah mencari tempat yang ada airnya, maka ya dia akan tertuju kepada kolam yang di sini nih, kolam yang di sini. Itulah kelebihan gabus itu, seperti itu, dia bisa mendeteksi di mana ada air yang tergenang. Nah, tidak hanya gabus, seperti ikan betok, ikan bedik, atau ikan kepala batu itu juga seperti itu. Nah, terlihat juga sepertinya ini kurang terawat ya, mungkin hanya sekedar hiburan. Nah, memang beliau ini fokusnya di pembuatan atau pembibitan sawit. Nah, sehingga kita lihat di tempat-tempat yang ada tanaman enceng gondoknya itu ngumpul, akhirnya ditumbuhi rumput-rumput juga. Nah, seperti ini ya, ini kan sudah rumput semua, Nah, model penumpukan rumput yang di tengah-tengah kolam ini sangat mungkin sekali juga untuk tempat tinggal kayak berang-berang. Nah, tempat tinggal berang-berang atau seterusnya bisa menjadi sarangnya. Dan ini luar biasanya, ini saya ada sisi bagusnya. Luar biasanya ini di kolam ini airnya ini bagus. Terlihat dari itu sebelumnya itu terlihat ada biawak berenang itu ya. Terlihat biawak berenang itu di sini. Kalau teman-teman bisa lihat itu ada biawak. Ya, baru saya omongkan itu ada biawak. Nah, sayang sekali tidak bisa terlalu jelas, itu masih jalan biawaknya. Nah, ini saya ulangi lagi ya, saya sampaikan lagi, di kolam seperti ini, tapi walaupun kolam seperti ini, tapi air masih terlihat bagus. Nah, ini cuman ya itu, walaupun air terlihat bagus, namun perlu waspada dengan hama-hama yang dari luar seperti ular, biawak, juga berang-berang dan seterusnya. Dan ini juga mungkin sekali di sini juga bisa untuk tempat belut hidup. Nah, kalau belut ini
Sebetulnya sih ya oke-oke saja, nggak masalah juga. Keuntungan berikutnya ada belut, tapi belut juga bisa menjadi kerugian kalau kita memelihara nila atau ikan-ikan yang kecil ya, seperti ikan mas. Peranakannya, bibitnya ini nanti akan habis dimakan oleh belut. Belut ini hama tapi bisa dimakan belutnya. Karena apa? Karena kita lihat tanahnya ini. Nah, tanah yang gembur seperti ini kan gembur ini, tempat tembuhnya enceng gondok di tepian-tepian kolam. Ini sangat mungkin untuk tempat tinggal belut. Nah, belut ini nanti kalau tidak ada pakan cacing dan seterusnya, dia akan memakan larva-larva daripada nila. Ini sekelilingnya hampir semua itu terlihat semak-semak. Tapi ya saya acungi jempol lah. Kenapa? Karena tidak menyia-nyiakan lahan yang kosong. Ini bisa produktif juga ya, walaupun mungkin panennya tidak sebagus kolam yang terawat seperti kolam-kolam punya teman-teman atau kolam yang lain lah ya. Namun tetap ada hasilnya. Ini bisa setahun sekali panen atau beberapa bulan panen ya. Tuh. Dan pastinya di kolam seperti ini akan sangat melimpah sekali pakanan alami. Pakan alami sangat melimpah sekali. Nah, di sisi lain selain banyak hama juga akan banyak pakan yang melimpah. Banyak pakan yang melimpah. Termasuk eceng gondok ini ya. Dia juga bisa menjadi pakanan alami. Jadi tanaman air seperti eceng gondok, apu-apu dan seterusnya ini bisa menjadi pakan alami bagi ikan. Tuh. Jadi teman-temanku semua pecinta ikan nila dan semua jenis ikan, dan kita pindah ke sisi lain ya. Di sisi lain kurang lebih ada 200 meter 100 meter dari kolam ini itu ada pembuatan kolam baru hampir dekat-dekat rumah. Jadi kalau dari sini sampai rumah itu kurang lebih 200-an meter. Namun akses jalannya ini dari rumah ini itu sangat kecil, rumput semuanya. Nah, akses jalannya ini malah dari sana ini, dari samping yang ada jeruknya tadi mungkin ya. Karena saya tadi lewat situ sangat susah. Nah, saya tadi lewat sini itu agak susah jalannya, memang agak susah. Oke, nanti kita lanjut ke kolam yang akan dibangun itu. Nah, inilah teman-temanku semua. Ini rencana Bapak Herman ini akan dibuat kolam. Namun belum sempat waktunya atau masih ada beberapa kekurangan yang harus dicukupi. Nah, ini nanti agak besar kolamnya ini. Jadi dia hampir kayak rumah pembentukannya. Di sini ada besinya juga. Ada besi, kan bentuknya agak miring. Ini kan miring. Jadi kalau kita bisa lihat ya, ini ada 3 blok. Ini blok 1 ya, ini blok 1, kemudian ini blok 2, dan itu ujung di sini itu blok 3. Jadi dari sini sampai sini ya, ini paling panjang. Kemudian blok yang kedua dari sini sampai ujung situ ini mulai mengecil. Nah, ini mulai mengecil. Yang ini paling kecil. Jadi miring di sisi dinding nanti akan miring seperti mengerucut. Nah, saya kira kalau kolam panjang seperti ini memang harus ada tahanan cor seperti ini. Nah, ini kan tahanan cor. Kayak slope lah ya, kayak mungkin rumah. Tuh. Ini jaraknya mungkin 3 meteran ada, 3 meteran ada. Baiklah teman-temanku semua, inilah review kali ini di rumah Bapak Herman atau bapaknya Arif. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya, dan mudah-mudahan lain waktu kita juga bisa membuat kolam yang seperti ini, memanfaatkan lahan kosong dan seterusnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, dan berbagi pengalaman. Terima kasih.